Ya, selamat pagi, siang, sore semuanya. Ketemu lagi dengan Anas dan Zain di A to Z. Anas dan Zain bahas macam-macam mulai dari A sampai Z. Di episode kedua kali ini kita ingin coba lebih terstruktur ya pembahasannya. Harapannya supaya bisa fokus dan konvergen membahas topik-topik tertentu. Nah, kebetulan hari ini kita pengen bahas, mungkin Mas Anas yang angkat, kenapa kok pengen angkat topik ini. Silakan Mas. Jadi ini sebenarnya satu concern yang banyak orang lagi banyak bahas ya, terutama teman-teman yang masih junior atau baru lulus gitu ya, dan buat mulai memulai karir terjun ke tech industry ini dengan situasi yang banyak perubahan gitu, dan dengan berbagai macam hal-hal yang di luar kontrol kita gitu ya. Soalnya saya lihat sebenarnya ada beberapa macam opini. Ada orang yang benar-benar pesimis banget dengan situasi sekarang gitu, dengan berbagai macam hal yang terjadi, entah dari global, dari secara makroekonomi, terus dari dalam negeri juga, dari secara politik, dan keputusan-keputusan pemerintah yang trickle down efeknya itu sampai ke demand dan supply antara di dunia kerja tuh benar-benar timpang banget gitu ya. Supply-nya tuh banyak banget katanya gitu, walaupun ini debatable, tapi kayaknya sih begitu iklimnya gitu ya. Tapi di satu sisi ada juga orang yang melihat banyak hal baru di akhir-akhir ini gitu, dengan berbagai macam terobosan teknologi dan juga berkembangnya beberapa teknologi yang sebelumnya di balik layar gitu ya. AI itu sebenarnya kan sesuatu yang udah dari 60-an ada, walaupun nggak begitu kelihatan banget gitu. Bahkan sebenarnya saat tahun 2015, sekitar tahun itu loh, itu udah banyak gitu tech company yang implement machine learning, algoritma dan lain-lain gitu ya di aplikasi mereka gitu. Saat YouTube tuh ngasih rekomendasi video-video apa yang cocok buat itu, kan bagian dari implementasi consumer produk untuk dari AI gitu ya. Nah, sekarang foundational model itu sendiri itu jadi konsumsi gitu, dan itu satu hal yang nge-shift cara kita berpikir, dan mungkin ada banyak hal yang bisa terjadi di masa depan yang sekarang belum benar-benar yakin gitu kita akan ke arah mana dan apa yang harus dipersiapkan gitu. Jadi ada yang optimis, ada yang pesimis, ada yang ya udah jalani aja gitu, dan lihat apa yang terjadi gitu. Nah, kira-kira kalau kita gitu, misalnya saya dan Mas Zain di sini kembali ke masa lalu, maksudnya kembali ke masa depan. Oke, gimana ya bilangnya? Jadi seandainya kita kan sekarang bisa dibilang udah punya experience beberapa tahun gitu, 9 mungkin 10 tahun gitu di tech industry, dan mungkin nggak begitu on par gitu kalau dibandingin sama teman-teman yang baru mulai gitu. Challenge-nya beda. Kita ada privilege karena udah punya experience, ada punya beberapa hal di masa lalu udah dikerjain gitu ya. Jadi ada credibility di situ, dan itu memudahkan kita untuk sedikit lebih memudahkan kita gitu untuk kalau mau cari kerja gitu kan, karena udah punya tadi credibility, experience, juga network gitu. Nah, sekarang kita coba duduk dan bahas kalau seandainya kita jadi fresh graduate nih atau jadi junior di saat ini gitu. Kira-kira apa yang bakal dilakuin ya gitu ya. Dan hopefully ini bisa berguna gitu, dan bisa ngasih sedikit perspektif yang hopefully bisa relevan banget buat diaplikasikan gitu. Jadi bisa praktikal juga gitu hopefully dari percakapan ini. Itu sih. Jadi motivasinya simply karena
melihat ini satu hal yang memang topik yang challenging gitu ya, tapi bisa jadi ada opportunity yang enggak kita lihat, dan itu sayang banget untuk dilewatkan karena kita sibuk mikirin negatifnya aja gitu. Dan mungkin sebenarnya situasi yang ada sekarang tuh nggak seburuk yang kita kira. Ya begitu sih kira-kira. Ya, beberapa ya mungkin jadi kalau saya coba ringkas dijadikan satu kalimat ya, mungkin kira-kira ini kita ingin coba menjawab kegamangan para junior atau para fresh grad terutama ya, yang gampang nih ketika masuk ke dunia kerja terutama di bidang tech ya, di bidang IT ya, dan software development pada khususnya ya. Nah, kita masuk ke apa? Mungkin jangan langsung masuk ke tips ya, mungkin masuk ke tadi yang Mas Anas bilang kan ada beberapa kesempatan tuh yang bisa dimanfaatkan sebenarnya. Nah, mungkin sebelum masuk ke tips-tips itu mungkin lebih ke kita samakan dulu nih bukan kondisi apa ya istilahnya. Kita samakan dulu apa ya realitas pandangan saat ya. ini tuh kayak gimana Iya, gitu ya. ya, pandangan atas realitas saat ini gimana, maka nanti baru masuk ke tips dan sebagainya. Nah, mungkin nggak tahu Mas Anas mau mulai dulu atau dari yang tweet itu ada yang mau di-share dulu mungkin dari situ. Itu yang itu udah ke tips ya kalau yang gitu. Iya itu bisa jadi. Oh. Nah, jadi tunggu aja. Mungkin kita semakan pandangan dulu ya. Menanggapi yang Mas Anas sampaikan bahwa sebenarnya ya ada di satu sisi kita banyak tantangan yang hadir, berkurangnya lowongan kerja dan sebagainya. Tapi di lain sisi juga ada kesempatan, walaupun mungkin nggak bisa dibilang sebanyak kesempatan yang hilang ya, tapi mulai muncul kesempatan lain, kesempatan baru yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi tuh kira-kira apa aja tuh jenis-jenis kesempatan yang hilang dulu, lalu kemudian apa yang menggantikannya. Misalnya ada gambaran nggak? Mungkin contoh lah, satu atau dua instance misalnya. Sebenarnya kalau kita lihat mungkin 10 tahun terakhir gitu ya, itu sejak 2005, sejak ini sih Facebook ya, sejak Facebook itu IPO, itu makin banyak tuh tech company yang berbasis internet, dan itu gampang banget, bisa dibilang gampang buat cari funding gitu. Jadi untuk nyari kapital gitu dari investor dan lain-lain untuk bisa bangun tech company ini bisa cenderung gampang. Maksudnya banyak disupport lah karena scale kan. Impact dari tech product itu adalah scale. Kita bisa bikin satu software gitu ya, apalagi web based gitu, yang semua orang bisa akses basically dari manapun di seluruh dunia, kapanpun gitu kan, hanya dengan satu URL. Itu kan satu hal yang powerful. Dari sisi bisnis, dari sisi produk, ini secara margin aja gede banget gitu kan. Hampir nggak make sense software product itu marginnya dibanding physical product gitu, yang mana ada distribution cost, ada manufacturing cost dan lain-lain. Kalau di software itu kita simply mikir keras banget gitu ya untuk menyelesaikan satu hal. Terus kita bikin solusi itu dalam bentuk software, dan ketika itu selesai, kita bisa distribute itu ke seluruh dunia, ke semua pengguna internet, hampir dalam hitungan detik gitu. Itu kan magic. Dan itu secara dari bisnis perspektif itu sangat-sangat powerful. Dan itu ya tentulah itu jadi satu, apalagi sejak Facebook, Google sukses, itu makin banyak tuh ya kan internet companies gitu. Dan sampai mungkin sampai tahun 2021 lah puncaknya kalau salah ya. 2021 itu ada demand tech talent tinggi banget juga, itu karena COVID ya. Semua perusahaan dipaksa untuk bisa digital, yang belum terdigitalisasi harus digital, ada sisi digitalnya gitu biar bisa tag in customers dan lain-lain, karena orang nggak di rumah semua gitu kan.
terus sahamnya Zoom itu melonjak tinggi banget gitu, dan semua internet company tinggi banget. Jadi banyak tech company atau bahkan yang bukan tech company lambat laun jadi tech company juga gitu, ada sisi company apalagi banking gitu. Jadi semua company basically pengen punya tech talent, tech team gitu. Waktu itu bahkan kalaupun belum tahu mau bikin apa gitu, tapi karena ketakutan bahwa talent tech ini sedikit gitu, daripada diambil sama company lain, mending saya hire duluan gitu. Itu yang terjadi tahun sampai itu inilah salah satu mungkin puncak dan demand tech talent sejauh ini. Dan itu memudahkan kita, yang buat kita enak gitu ya, dari sisi talent, dari sisi yang apalagi yang baru masuk ke industri itu, bisa dibilang kalau udah punya satu project atau LinkedIn ada experience internship aja, itu hampir pasti pernah di reach out sama recruiter. Saya waktu 2012 2013 waktu masih kuliah bahkan, itu karena udah ada satu experience di startup gitu ya, waktu magang gitu, itu di reach out sama tiga CEO waktu itu, dua CEO yang nantinya bakal jadi unicorn. Jadi mahasiswa itu di reach out gitu sama langsung CEO-nya, bukan recruiter waktu itu. Sebegitu menjanjikannya gitu ya. Nah, apa yang terjadi sekarang? Saya lihat sih apa yang mirip dengan tahun 2000, dotcom bubble mirip. Sebenarnya dotcom bubble tuh lebih impactful banget gitu. Benar-benar banyak layoff dan internet company, investor benar-benar inilah udah nggak percaya lagi gitu ya sama internet company, karena waktu itu basically apapun yang ada .com-nya gitu, orang bisa bikin website itu gampang buat nyari duit. Nah, yang terjadi sekarang tahun 2023 ya kalau nggak salah, tech winter itu sekitar itu karena banyak hal sih. Mungkin kita bisa bahas ini satu waktu tersendiri gitu, tapi intinya kombinasi dari market, global market gitu ya, dari suku bunga dari Bank Dunia dan lain-lain, terus uncertainty dari politik global juga, terus yang jarang orang sadari adalah bahwa yang tadinya puncak itu, jadi kan waktu tahun 2021-an itu tech company itu semua company basically itu pengen punya tech team kan, terus akhirnya COVID mereda dan lain-lain. Jadi sebenarnya terjadi penurunan itu simply rebalancing gitu sih. Jadi kalau kita lihat penurunan tahun 2023 gitu dengan tahun 2016 itu sebenarnya secara demand dan lowongan kerja itu sama gitu. Jadi kelihatan turun banget karena kita lihatnya dari tahun 2021 yang puncaknya itu gitu sih. Jadi yang terjadi sekarang itu gitu ya, ada challenge dari situasi global dan lain-lain, dan mungkin dengan kalau di Indonesia ya kita lihat ada beberapa kasus yang sangat disayangkan gitu, yang bikin bisa jadi berpengaruh ke kepercayaan global investor gitu ya, karena itu kan kasus yang ikan, terus beberapa hal yang lain gitu. Jadi investor yang mau nanamin modal gitu ya, ngasih kapitalnya, plus dengan situasi dari global makroekonomi juga. Jadi yang tadinya mereka mau untuk bakar uang dulu gitu ya demi dapat growth dari company yang mereka invest, mereka sekarang kembali lagi ke lebih agak tradisional gitu. Jadi profit oriented itu sih yang jadi ngaruh ya. Jadi makanya karena profit oriented, sementara tech company itu kan kebanyakan baru bisa benar-benar maksimalin impact-nya itu setelah ada growth sekian gitu ya, dan itu butuh waktu dan butuh bakar uang mungkin, walaupun nggak semua ya, dan idealnya mungkin harusnya sih langsung profit ya tech company pun gitu, tapi kebanyakan waktu itu yang sebelum tahun 2022 2023 itu
investor tech company itu nggak terlalu profit oriented banget gitu, tapi dengan banyak situasi yang ada mereka akhirnya sekarang agak shift gitu. Jadi kapital yang ada untuk tech industry ini jadi agak-agak berkurang saat ini. Nah, itu kabar negatifnya gitu ya. Kabar positifnya adalah mungkin satu hal yang ini mungkin cuma personal aja, tapi saya ngerasa ini tuh sementara gitu, ada dip gitu, tapi nanti bakal naik lagi. Sama seperti tahun 2000 yang .com bubble itu gitu. Pada akhirnya naik juga tuh, karena secara prinsip teknologi itu selalu berkembang gitu, dan manusia dan itu bakal terus makin dibutuhkan gitu. Mungkin sekarang situasinya gini jadi agak stagnan gitu pertumbuhannya, tapi software itu udah jadi bagian dari civilization gitu, human civilization. Kita basically mau sekarang yang mungkin gak disadar gitu, apapun yang terkait belanja terus transportasi dan lain itu terkait software gitu. Ada softwarenya di situ dan itu berarti ada yang bikin, maintain, dan manusia bakal terus pengen bikin itu sih sesuatu yang memudahkan hidup mereka gitu. Dan dari sejak internet ditemukan gitu, software industry ini terus naik gitu. Kalau di zoom out ya, bakal ada dip gitu kayak tahun 2000 dan 2008 juga tuh. Nah, sekarang kita ada di masa itu gitu. Jadi challenge-nya adalah kita ada di situasi, terutama yang di Indonesia ya, itu ada di situasi di mana kapital itu enggak seabundan enggak sebanyak tahun 10 tahun yang lalu gitu. Jadi kita butuh sedikit lebih kreatif di masa ini, at least sampai ketika masa yang lebih baik itu datang, itu kita udah lebih siap gitu. Ya itu sih. Bagaimana menurut Mas? Ya, tadi Mas Anas bahas tentang bubble itu sebenarnya ketika meletus selalu balik lagi. Ini saya jadi keinget ada grafik seperti ini. Beberapa grafik yang menunjukkan ketika gelembung yang terjadi di semasa pandemi, apapun itulah. Dalam kasus saya, yang saya alami langsung adalah waktu saya kerja di Japan itu permintaan marketplace tinggi banget ya. Jadi online shop tinggi banget. Di sini juga ditunjukkan di datanya IMF ini, di Amerika, di Brazil itu permintaan retail online, jadi orang beli eceran online itu banyak banget. Nah, begitu pandeminya selesai, turun lagi. Tapi turunnya tidak sedalam yang sebelum pandemi, tapi turunnya di level di mana seharusnya segitu kalau trajektorinya linear gitu. Jadi dalam hal ini sebenarnya tadi yang kata Mas Anas, ketika gelembung pecah itu bukan berarti itu sepenuhnya anjlok hilang gitu, tapi lebih ke mungkin kembali ke situasi normal lagi seandainya nggak ada gelembungnya gitu kan. Mirip juga dengan ini di demand shock sini. Dulu waktu atau Mas Anas dulu beli PS5 enggak? Atau apa lah PS5 grafis card di masa pandemi itu langkanya naudzubillah itu. Waktu itu kan karena pandemi jadi ya orang yang pengen main game, orang yang pengen mining Bitcoin karena gak ada kerjaan mungkin akhirnya beli banyak computing power gitu kan. Intinya computing power terbatas produksinya, demand naik, sehingga naik banget, makanya Nvidia juga naik sahamnya. Lalu begitu pandemi selesai, demand mulai berkurang, mungkin udah kebanyakan orang yang beli PS5 gitu kan. Harga PS5 itu sampai naik bisa 2 kali lipat loh dari harga eceran awalnya. Jadi gila banget. Sekarang sudah harga normal lagi. Jadi nah, tapi kembali lagi, jadi setelah pandemi lewat, ini setelah gelembung itu pecah, itu kembali lagi, tapi juga nggak kembali ke nol banget. Ya kita nggak bisa bilang demand terhadap silikon, demand terhadap computing power menurunkan, karena walaupun sudah mungkin demand computing buat gaming atau buat mining kripto mungkin berkurang, tapi lagi demand buat data center, buat AI gitu kan. Jadi intinya selama peradaban manusia ini berkembang terus ya, hal-hal yang sifatnya terkait dengan kemajuan teknologi itu akan tetap meningkat sesuai dengan naiknya. Cuma memang ada beberapa faktor luar, faktor eksternal seperti pandemi,
Kalau di kasus Tech Winter mungkin salah satunya adalah runtuhnya, walaupun nggak jadi runtuh sih sebenarnya, tapi sempat ngedropnya itu Silicon Valley Bank dan bahkan ada beberapa bank yang terlikuidasi juga kalau saya nggak salah ingat di masa-masa itu ya, sehingga permodalan berkurang. Dan karena kalau permodalan berkurang jadinya syarat untuk membuat bisnis itu jadi lebih ketat. Maksudnya kalau dulu nggak apa-apa aku invest rugi nggak apa-apa karena uang banyak kesana gitu. Nah begitu karena uangnya diputar, diketatkan, ya karena uang yang mengalir dari hulunya sudah sedikit ya, jadinya harus di-retreat. Jadi nggak bisa asal semua bisnis diinvest. Jadi harus lebih punya perhatian khusus ke profit dan sebagainya, karena harus bisa balik modal lagi gitu kan. Karena uang yang ngalir dari atas sudah nggak dari dulu. Gitu. Itu juga yang terjadi di perusahaan saya sebelumnya juga waktu di Ninjavan begitu. Jadi itu kena double kill sih kayak menurut saya. Di satu sisi kena kill dari sisi demand ya, marketplace-nya memang turun demand-nya. Di lain sisi kucuran dana juga investasi itu mulai seret lagi gitu. Jadi mau nyari investor baru susah, mau IPO juga berat juga gitu. Nah, oke, jadi situasinya kira-kira seperti itu ya. Mungkin kita sudah samakan persepsi bahwa memang ada penurunan tapi tidak seturun itu gitu ya kira-kira. Enggak Nggak seburuk drastis itu. yang doom posting di sosial media takut ini. Okay. Ya namanya ya nature-nya media, termasuk sosial media itu, kalau orang yang pengen nyari popularitas gitu, bikin biar rame ya tentu harus bikin statement yang bold ya, yang nggak bisa yang biasa-biasa aja kayak sekarang lagi turun tapi nanti bakal naik, itu boring gitu. Walaupun in reality lebih akurat gitu, tapi bakal lebih menggait view itu kalau bilang software engineering akan mati dalam 3 bulan. Nah, itu kan bakal ramai gitu. Tapi sadarilah bahwa itu terjadi gitu. Jadi maksudnya sebelum kita benar-benar pesimis, bahkan sebelum lakuin apapun gitu ya, validate aja sendiri gitu ya. In reality, apakah sebegitunya gitu sekarang ya? Apalagi beberapa waktu terakhir gitu, saya lihat mulai lagi tuh, saya juga mulai dapat tuh kemarin juga ada recruiter yang bisa out. Jadi kayaknya mulai ya menggeliat lagi. Ya ini lagi, soalnya ternyata ya itu kayaknya sih memang bakal cycle aja ya. Kita tahun 2015, 16, 17, 18 gitu, itu kayak ada di cycle yang lagi demand apa ya namanya, demand buat talent gitu ya, marketnya buat talent. Nah sekarang mungkin marketnya adalah buat business owner atau employer, yang mana agak bisa sedikit lebih picky buat nyari talent gitu ya. Mereka bisa milih yang paling senior, terus dengan harga lagi diskon misalnya. Market mereka sekarang tapi sedikit demi sedikit mulai ini lagi membaik lagi sih, dan hopefully benar. Jadi saya sih satu hal yang jadi mungkin saran pertama di diskusi ini adalah coba validate dulu aja sendiri gitu sebelum bikin keputusan yang keputusan besar gitu ya, keputusan besar yang benar-benar nanti bakal nyesel gitu kalau memang nggak dicoba gitu. Nggak dicoba. Kalau misal konteksnya ini adalah kayak pengen jadi software engineer, suka bikin software, dan ngelihat banyak berita-berita negatif yang ada akhir-akhir ini gitu. Terus karena udah takut duluan, akhirnya nggak nyoba atau nggak coba perjuangkan gitu ya. Walaupun ternyata bisa jadi ya in reality gitu. Enggak sebegitu buruk gitu, dan tetap ada stepping stone yang teman-teman bisa capai, dan itu bisa jadi good enough gitu.
gitu sih. Ya, jadi sebenarnya kalau saya ada satu quote yang sering banget saya kutip ya. Saya mau cek dulu sedikit bentar. Oh, hilang. Ini gini, ini nih. Ya, saya share screen. Jadi ini sebuah slide yang pernah saya bagikan beberapa tahun yang lalu. Saya masih di Bukalapak. Tapi ini untuk meetup di Bandung ya. Mungkin Mas Anas nggak denger sih. Tapi jadi waktu di Bandung dulu saya pernah ngisi sebuah talk tentang gimana sih rasanya kerja di IT gitu. Nah, sebenarnya dari pengalaman saya sampai sejauh itu, dan sebenarnya kalau ditarik sampai saat ini ya masih relevan pengalamannya, yaitu kalau teman-teman bimbang dengan satu pilihan, sebenarnya sesederhana coba aja satu dulu. Kalau nggak jalan ya pindah ke yang lain gitu. Sebenarnya selama kita bisa ambil keputusan yang sifatnya dua arah ya, yang sifatnya ada pintu masuk dan pintu keluar. Kalau di Amazon itu saya sering dengar istilahnya two way door decision. Jadi ini pintu yang kalau kita ambil keputusan di sana, kita bisa masuk dan bisa keluar lagi gitu. Ketika keputusan itu nggak cocok. Yang mana itu saya lakukan juga di karir saya. Sempat awalnya jadi back end, lalu sempat jadi manager, terus ke back end lagi, terus front end, manager lagi, terus sekarang front end lagi gitu. Jadi bahkan sempat mobile development juga. Jadi sebenarnya nggak masalah nggak perlu takut ketika teman-teman mungkin khawatir salah ambil langkah gitu ya, karena apalagi kalau belum nyobain. Kalau sudah nyobain dan nggak cocok ya mungkin perlu mencari yang lain, tapi kalau belum nyobain aja udah takut ya gimana mau bisa berprogres gitu kan. Nah, benar. Ini juga satu hal yang kayaknya pernah sering ditanyain gitu ya dari teman-teman di Twitter gitu, di DM yang nanya tentang mulainya gimana gitu, ada banyak pilihan gitu, bahkan untuk di software industry sendiri ada banyak pilihan kan, dari produknya, ada mobile, web dan lain-lain, terus belum teknologinya, framework, tech stack dan lain-lain gitu, mulai dari mana gitu. Dan benar itu mendingan pilih aja salah satu gitu ya, salah satu yang sekarang lagi pengen bikin apa gitu. Kalaupun itu nanti berubah pikiran nggak apa-apa gitu ya. Yang sering bikin stuck gitu, di awal-awal gitu ya buat pemula itu kayaknya sih itu ya, justru mencoba mengoptimize apa yang terbaik gitu ya. Saat waktunya bukan untuk mengoptimize gitu, tapi untuk mulai gitu. Ada waktunya mulai. Nanti kalau udah mencoba, jadi yang pertama harus mulai dulu to make it work, atau do the work first. Terus yang kedua ya make it work, to make it fast, and then make it apa lagi terakhir. Pokoknya lebih baik lagi. Jadi jangan optimize sebelum ada langkah pertama gitu sih. Itu malah jadi bikin opportunity cost-nya justru tinggi gitu, karena ada waktu yang kebuang banyak hanya untuk riset doang gitu ya. Walaupun jebakannya adalah riset ini gitu, riset masing-masing teknologi produk, masing-masing path itu bisa jadi lama gitu, dan itu kelihatan produktif gitu, kita ngerasa lebih baik karena at least ada riset nih, berarti saya produktif, walaupun sebenarnya itu enggak gitu ya, soalnya nggak ada result gitu, nggak ada stepping stone gitu. Jadi itu jebakan awal yang perlu disadari gitu ya, udah yaitu terlalu banyak riset. Sebenarnya termasuk contohnya ya kita bikin ini kan A2Z ini kan di pertemuan pertama kemarin itu juga yang penting jadi dulu gitu kan. Mau mungkin kualitas audio, video, potong-potongan rekamannya mungkin belum optimal, tapi yang penting ada dulu gitu kan. Baru ntar ya harapannya sih yang kedua ini udah lebih baik ya. Tapi kalau kita nggak dan termasuk juga kedua ini yang kita perbaiki adalah kita punya topik tertentu gitu kan. Kemarin awal kita mau ngomongin apa nggak tahu mau ngomong apa, udah ngomong aja ngalir dulu gitu kan. Jadinya ya kayaknya sih sejam setengah mungkin lebih ya, sejam lebih, tapi mungkin obrolannya kurang konvergen gitu. Memang nggak direncanakan dari awal. Tapi kan dari situ kan karena begitu kita udah mulai kita tahu nih,
paling nggak satu masalah udah selesaikan. Saya udah tahu gimana setup recordingnya dan sebagainya. Tinggal fokusnya sekarang gimana kita menyajikan topiknya gitu kan. Dan ya harapannya sih yang pertemuan kedua ini lebih baik ya dari yang pertama kemarin. Tapi kalau nggak ada langkah pertama kemarin, kalau kita nunggu sempurna dulu, di script dulu segala macam, mungkin antara mulainya telat atau bahkan mungkin nggak mulai-mulai gitu. Iya betul. Itu sih, jadi prinsipnya general, bisa diaplikasikan kemana-mana. Langsung contohnya. Nah, Terus sekarang kita masuk ke kan oke lah. Sekarang kita punya apa istilahnya? Kita pengen nyobain sesuatu gitu kan misalnya kan. Nah, ini saya juga kebetulan sempat punya slide tentang tips menjadi software engineer unggulan, yang mana salah satu slide-nya itu isinya ini. Jadi kalau kita belajar itu kita ada dua jenis cara belajar. Yang pertama just in case learning. Jadi ini cara belajar yang kita biasanya lakukan ketika kita sekolah dasar dulu, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah pun juga. Yang mana kita pelajari semuanya dulu, siapa tahu nanti pakai. Jadi kita di SD kita pelajari banyak hal, pakai. Yang mana itu penting juga karena kan hidup kita kompleks ya, kita nggak bisa cuman hidup dengan mengerjakan satu hal, tapi ada banyak sisi kehidupan yang mana harusnya sekolah dasar itu menjadi dasar yang bagus untuk manusia berkembang menjadi manusia yang utuh. Cuman begitu masuk SMP, SMA kan mungkin udah mulai kerasa tuh ada banyak-banyak ngapain sih belajar pelajaran ini itu gitu kan. Ngapain belajar sosiologi, belajar akuntansi apa gitu. Mungkin kerasa nggak perlu, tapi ya mau nggak mau harus pelajari karena berdasarkan pemikiran berdasarkan pemikiran orang yang membuat kurikulum ini suatu saat nanti akan diperlukan. Mungkin iya, tapi bisa jadi ada benarnya. Karena ya kayak kita kalau bisa punya skill akuntansi, kalau kita tahu sejarah, kalau kita tahu ilmu sosiologi, kita bisa jadi lebih jadi manusia yang utuh tadi ya, bisa mengelola keuangan dengan baik, bisa paham sejarah sehingga tidak terombang-ambing oleh kehidupan, bisa paham sosiologi sehingga tahu gimana berinteraksi dengan orang lain dan sebagainya. Tahu ada unsur-unsur sosial yang ada di sekitar kita. Cuman mungkin ada titik di mana kita belajar sosiologi dalam banget, masih ingat nggak teori-teori sosiologi yang dulu pelajari di SMA gitu kan? Kan mungkin kalau sekarang mungkin karena nggak kepake langsung ilmunya secara teori, mungkin nggak banyak hal yang lupa kan. Nah itu yang terjadi kalau kita pakai prinsip ini, just in case learning. Banyak banget pelajaran SD, SMP, SMA yang kita lupa, yang nggak sehari-hari kita praktekkan. Mungkin kalau akuntansi, misalnya contohnya dulu saya SMP ada belajar akuntansi gitu, ada pembukuan, muatan lokalnya pembukuan gitu. Ya diajari tuh bikin debit, kredit, bikin neraca gitu kan, sederhana. Cuman ada tuh beberapa teori pembukuan yang saya juga lupa gimana. Tapi secara dasar saya punya ilmu pembukuan yang cukup untuk mengelola keuangan saya sendiri, kira-kira. Nah, cara belajar yang satunya lagi adalah just in time learning. Jadi kalau just in case learning kan di awal disiapin tuh, oh kira-kira kamu akan jadi manusia yang seperti ini, kamu akan jadi lulusan informatika gitu. Terus, yaudah ini semua pelajaran yang harus dipahami oleh anak informatika gitu kan. Jadi yang pelajari semuanya gitu kan sampai tuntas gitu. Nah, kalau just in time learning kita pelajari hanya yang sedang atau akan dibutuhkan dalam waktu dekat. Misalnya sekarang saya lagi mau bikin website. Misalnya sekarang saya lagi mau bikin website pribadi gitu. Ya udah berarti sekarang butuhnya apa? Bikin website butuhnya baca front end, HTML, CSS dulu. Nanti kalau belum tahu caranya, ya pelajari HTML, CSS dulu gitu. Kalau udah tahu, mungkin ingin nambahin interactivity, tambahin belajar JavaScript. Ingin tahu gimana biar orang bisa nge-like post saya, berarti udah mulai masuk tuh gimana caranya nyimpen data, masuk ke database dan sebagainya. Jadi ini belajarnya sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan saat itu. Kebetulan untuk just in time learning kan Mas juga punya beberapa tweet ya terkait itu ya. Oh iya. Nah, Mau yang mana dulu yang dibahas nih Mas? Yang pertama dulu. Yang panjang aja. Dulu. Ya, jadi sebenarnya ngomongin hal yang sama sih. Dan just in time learning ini sebenarnya bikin saya ingat waktu awal masuk kerja. Jadi waktu awal join Bukalapak itu kan gimana sih
belum pernah ada bayangan kerja di software company kayak gimana, apalagi tech startup gitu ya, yang kelihatannya aduh orang-orang pada jago gitu, dan baru lulus lagi. Terus di hari pertama, oh iya, kalau nggak salah waktu itu dari teman seangkatan ada dua gitu, yang ada dua apa tiga ya lupa, ada empat kalau nggak salah total yang akhirnya diterima di Bukalapak, dan ada satu orang yang join 1 minggu lebih awal gitu dari saya, dan dia jadi tahu kan code base-nya kayak gimana, terus dependensinya apa aja, dan itu bikin saya overthinking. Maksudnya kan belum tahu ya kayak gimana, seberapa besar code base-nya. Dan waktu itu saya nanya ke teman saya ini, apa aja yang perlu dipelajari gitu terkait code base-nya, dan dia list semua dependensi Ruby on Rails monolith yang mana banyak banget gitu, ada buat apa Pasti puyeng lah. kirim email, cron job. Jadi apa, mana semuanya belum tahu gitu kan. Jadi waktu itu Anak orang kan mulai. kenapa? Anak front end bukan sih waktu itu? Waktu masih Iya, awal jadi. tapi kan monolitik kan waktu itu. Jadi Oh iya, semuanya iya. satu code base gitu. Ya, maksudnya sebagai anak front end disuguhin dependensi Ruby on Rails bejibun. Rasa harus tahu semuanya dan ini buat apa. Jadi akhirnya waktu itu saya persiapkan diri gitu untuk riset, googling satu-satu ini buat apa, dependensi ini buat apa. Dan mungkin hopefully bisa ada bayangan gitu, walaupun pada akhirnya nggak tahu mulai dari mana, nggak kebayang hari pertama. Ternyata pas join di hari pertama cuma jalanin doang gitu. Jalanin code base-nya itu bisa diakses, nggak error, at least bisa coba-coba langsung testing. Terus task pertamanya pun hal simple yang cuma pokoknya terkait satu dependensi aja gitu, dan itu JavaScript satu library doang gitu, dan itu jQuery. Dan jQuery pun ya cuma beberapa function API atau API yang spesifik aja gitu, dan jadi overthinking yang sebelumnya itu walaupun bikin merasa siap, jadi positif sih, agak merasa siap walaupun tetap takut karena nggak tahu sama sekali nggak tahu apa-apa pas mulai. Tapi ternyata pas udah dikerjain gitu, setelah duduk ngerjain task pertama, nggak seserem itu, dan ternyata kita bisa belajar sambil bekerja gitu. Justru satu hal yang saya suka waktu itu sejak awal dari software engineering job adalah sebenarnya kita tuh dibayar untuk belajar gitu. Enak juga ya, maksudnya ada sensasi bisa belajar sesuatu, bikin sesuatu, dan dibayar tuh buat waktu itu masih pemula itu enak banget gitu ya, satu hal. Dan ternyata itu sih kita bisa loh belajar sambil ya langsung kerjain juga gitu, langsung mulai juga, dan itu mirip sama gimana kita ngelakuin ini ya, bikin software ya, terutama lagi debugging gitu. Kalau lagi debugging kan kita dihadapkan satu bug spesifik misalnya, mungkin terkait satu dependensi atau dua, dan itu pun hal yang sangat spesifik, dan itu bakal kita tahu spesifiknya apa itu justru pas kita ini ya coba-coba gitu, kita coba prediksi ini titiknya di sini, masalahnya di sini, terus kasih log apa kira-kira yang jadi root cause-nya. Jadi caranya adalah dengan iterasi gitu, iterasi nyoba, dan dari feedback loop yang cepat itu akhirnya solve gitu kan pada akhirnya, bukan dengan baca dokumentasi satu library misalnya semuanya gitu. Kalau memang tujuannya buat belajar dan baca gitu dokumentasi, ya itu bagus gitu. Cuma kalau yang jadi urgensi saat itu adalah untuk nge-solve satu hal spesifik dan berprogres, kita bisa berprogres dengan knowledge yang most likely udah kita punya saat itu gitu. Dengan tools yang kita udah punya gitu. Jadi just in time learning itu terjadi
secara otomatis gitu saat kita gerak dan saat kita itu ya berani gitu untuk mulai dulu gitu. Dan apa ya, muscle memory untuk bisa berani gini, untuk belajar dengan cara seperti ini bakal compounding gitu, dan itu bikin kita jadi lebih pede gitu ketika dihadapkan sesuatu yang uncertain, handle project besar misalnya, atau satu area yang kita belum tahu, tapi karena kita udah mengalami yang sebelumnya bahwa kita bisa belajar saat mulai dulu dan belajar just in time learning itu, kita jadi lebih berani gitu untuk menghadapi hal-hal yang nanti bakal jadi stepping stone kita selanjutnya gitu, dan juga hal-hal yang belum kita pelajari gitu. Soalnya kalau kita menunggu siap dulu gitu, make sure siap, itu kemungkinan nggak akan nggak akan ada, nggak akan ada waktu kita merasa benar-benar sangat siap gitu. Sama kayak nyari kerja pertama kali gitu kan, belajar semuanya, mungkin pengen latihan sekian soal-soal lead code, make sure kita ini, maksudnya akan selalu ada yang perlu diperbaiki, perlu dipelajari, dan itu nggak akan selesai, maksudnya nggak bisa lah. Itu saya udah buat kesimpulan bahwa kalau memang urgensinya adalah nyari kerja, buat latihan untuk cukup bisa merasa pede di interview pertama, dan itu udah cukup gitu. Nanti pas interview pertama kemungkinan nggak langsung diterima, tapi hopefully sih dengan persiapan yang cukup gitu ya, bisa lebih baik. Tapi kemungkinan kalau ini adalah interview pertama kamu gitu ya, nyari software engineering job, kemungkinan nggak diterima, dan itu nggak masalah gitu. Tinggal nanti di percobaan kedua kemungkinan besar bakal jauh-jauh lebih baik dan lebih pede juga, dan itu terjadi karena iterasi tadi gitu, untuk berani belajar ya saat berprogres itu sendiri gitu ya. Jadi apakah kalau gitu berarti persiapan itu nggak perlu? Ya, persiapan itu perlu gitu, biar kita nggak buang-buang waktu trial error untuk sesuatu yang sebenarnya bisa kita hindari gitu. Misal kegagalan yang sebenarnya kita hindari dengan mudah kalau dengan persiapkan 2-3 hari belajar atau seminggu belajar, itu kan nggak ini ya, masih make sense gitu durasinya, bukan kayak open ended timeline yang kita nggak tahu tanggal kapan waktu belajarnya, nggak ada deadline-nya, kita cuma pengen kita sampai merasa siap untuk interview. Itu susah sih, itu kayaknya sih sulit ya. Jadi kalau mau persiapan kasih deadline, dan kemungkinan bisa dipercepat, dan dapat feedback, dan prioritasin iterasi gitu. Jadi feedback loop dari realitas gitu, dari trial error itu sendiri gitu, dan tujuan dan targetin untuk trial dan error ini bisa sedikit mungkin gitu. Nah, dan biasanya jumlah trial dan error ini nggak sebanyak yang kita pikirin kok gitu ya. Jadi biasanya walaupun interview pertama misal Zoom gitu ya, itu bakal membekas banget sih. Gagal interview, technical interview itu pertama kali, walaupun menyakitkan gitu ya, dan hindari gitu, lakukan persiapan buat menghindari kegagalan itu, tapi kalau gagal pun itu bakal jadi pelajaran yang membekas, dan itu teman-teman bakal tahu apa yang kurang, apa strategi selanjutnya yang perlu diimprove gitu ya. Terus iterasi kedua, interview kedua bakal lebih baik lagi, kemungkinan jauh lebih baik, apalagi yang ketiga. Dan itu jadi tips yang lain ini kalau terkait job interview ya, itu jangan lakuin interview pertama di dream company. Maksudnya target utama company jangan jadi yang pertama gitu. Itu akhir-akhir aja. Asumsikan yang pertama itu
belajar. Jadi targetin perusahaan yang kalaupun ditolak nggak apa-apa misalnya gitu. Seperti itu. Soalnya bakal Ibarat ada kalau mau kalau ibarat kamu mau main game itu kan jangan langsung lawan bos besar di awal gitu kan. Cari bos-bos yang kecil-kecil dulu gitu kan. Iya betul. Iya, ngomong-ngomong interview gagal dulu, saya pernah juga tuh interview pertama saya dengan perusahaan luar. Itu kegagalannya lucu sih. Jadi saya dikasih pertanyaan, terus jawabannya itu iya, maksud harusnya apakah kamu pernah melakukan ini? Jawaban saya, nah saya pernah melakukan itu gitu. Nah cuman setelah interview selesai saya ingat-ingat lagi, jangan-jangan nah yang saya maksud itu dibilang no mungkin nih. jadi maunya jawab iya, tapi mungkin dipersepsinya jadi tidak, dan memang akhirnya agak keterima gitu, kebodohan. Tapi ya, kalau saya nggak mengalami itu, mungkin saya nggak akan lolos di interview berikutnya yang akhirnya keterima gitu. Nah jadi waktu itu ya nyesel ya, maksudnya kalau nggak bisa lolos di situ. Tapi dari situ jadi belajar, oh berarti ya harus lebih hati-hati kalau kita mau mengeluarkan partikel-partikel bahasa Indonesia yang bisa bermakna ganda atau bermakna lain dalam bahasa Inggris gitu. Iya benar-benar. Dan bisa jadi pelajaran-pelajaran penting yang harus kita siapin itu enggak kita sadari gitu kalau kita nggak nyoba dulu. Kayak apalagi kalau konteksnya interview gitu ya. Pas abis interview pertama gitu, itu jadi sebenarnya agak lucu. Jadi waktu Mas Anas punya pengalaman itu? Iya, jadi sebenarnya kan saya waktu join Bukalapak itu bisa dibilang bukan job searching yang beneran gitu. Jadi kan waktu itu bisa bilang beruntung gitu ya. Diajak sama teman-teman di Bukalapak gitu, manajemen Bukalapak untuk datang lihat-lihat kantor, terus tanpa sadar ternyata ada soal yang ternyata itu tes interview pertama. Terus ternyata kebetulan bisa karena pernah handle itu di project pribadi gitu. Terus habis itu berlanjut gitu. Jadi cuma satu kali gitu, jadi beruntung aja gitu. Nah kalau jadi job search beneran pertama kali itu saya justru pas habis dari Bukalapak. Jadi habis dari Bukalapak itu saya pertama kali merasakan realita mencari kerja kayak gimana gitu ya. Dan waktu itu kebetulan karena udah punya experience gitu, jadi alhamdulillahnya dapat banyak inilah panggilan tuh ada bisa milih gitu. Ada beberapa, termasuk Facebook London waktu itu. Ada rasa pede dan tapi uncertain juga. Cuma karena nggak tahu gitu ya, kayaknya nyiapin apa yang udah dipelajari, teknikalnya doang itu udah cukup gitu ya. Ternyata pas phone interview soalnya sebenarnya bisa dibilang nggak sulit gitu, bisa gitu kayak. Tapi ternyata yang saya baru tahu adalah saat itu yang kondisi mental untuk bisa tenang itu benar-benar penting, sangat penting di konteks interview. Basically kalau konteks interview sebenarnya kita bukan cuma di tes technical, itu bisa jadi technical tuh kayak nggak terlalu big deal banget gitu kok selama kita udah pernah handle dipelajari sendiri lah gitu. Tapi untuk bisa tenang, berpikir tenang dan ngomong saat ngelakuin problem solving itu yang ternyata sulit. Jadi saya waktu itu anxious, terus jadi overthinking, yang sebenarnya gampang gitu kalau saya bisa tenang. Itu pelajaran mahal karena berarti opportunity yang company yang ini justru ya itu belum rezekinya juga sih. Tapi jadi tahu gitu ya bahwa ternyata hal berharga dari hal yang penting banget juga untuk dipersiapkan itu adalah latihan mental gitu untuk bisa terlatih lakuin itu ya. Kalau di konteks ini ya ngomong sambil problem solving gitu ya, sambil ngoding gitu. Itu hal yang perlu dilatih ternyata untuk bisa tenang seperti itu gitu.
Jadi dan itu walaupun harganya mahal, harga kegagalannya mahal, tapi alhamdulillah dari situ jadi lebih pede gitu, dari pede selanjutnya gitu. Mungkin akan lebih baik kalau interview pertama bukan Facebook kali ya. Tapi itu sih. tapi Saya tapi juga, saya juga pernah gagal. Saya juga pernah gagal Facebook. iya. Kayaknya semua software engineer at some point pernah nyobain lah, walaupun yang entar gagalnya macam-macam, ada yang di tahap awal, ada yang di tahap tengah gitu, ada yang di tahap akhir. Tapi Facebook itu udah jadi salah satu ya perusahaan FANG gitu ya, yang top itu udah jadi udah wajar kalau yang berhasil masuk ke sana itu setelah nyoba berkali-kali sebenarnya. Jadi kalau mungkin bisa dibilang kalau kita tanya ke teman-teman yang sudah pernah di sana ya, terus kalau dia disuruh tanya ke teman-teman yang lain, kebanyakan teman-teman yang orang-orang yang berhasil masuk ke sana itu ya yang sudah beberapa kali nyobain interview bahkan di perusahaan yang sama gitu, Pak. Kan mereka juga membolehkan kan. Jadi saya pun juga beberapa kali sama Facebook itu, lupa mungkin 2-3 kali lah, dan ya gagal dengan berbagai alasan lah. Ya itu sih. Jadi lesson learn-nya inilah, jangan terlalu nunda terlalu lama untuk coba langsung pertama kali gitu ya. Soalnya itu bakal ada banyak informasi yang sangat-sangat relevan dan penting diketahui setelah nyoba gitu. Jadi just learning-nya itu terjadi saat itu gitu, dari feedback loop itu. Gitu ya, kira-kira ya. Feedback loop yang dimaksud di sini ya, di tweeting tadi ya. Jadi kalau kita ngejalanin software itu, jadi kita jadi tahu kalau ada masalah ketika beneran nge-crash gitu di production. Tapi dengan nge-crash itu kita jadi tahu kan apa yang salah di situ. Jadi nggak terus kita berusaha nge-compile semua di otak terus baru berani dijalanin gitu kan. Karena kan orang bikin software itu nggak kayak orang ujian software yang harus tulis kode di kertas gitu kan. Dulu pernah nggak Mas Anas ujian pemrograman tapi nulis kodenya di kertas gitu? Kita harus compile sendiri di otak gitu. Oh iya. Nah, tapi kalau kita bikin software kan sebenarnya nggak gitu. Jadi benar-benar ya, tinggal jalanin aja. Kalau nggak crash ya kita bisa belajar dari situ. Nah, masuk ke subjek berikutnya ini yang jadi just in time itu bukan sekedar productivity hack. Ini gimana maksudnya, Mas? Ya, jadi ini justru kita kan ada di era knowledge economy basically. Inovasi gila-gilaan dan sebenarnya resources itu abundant dan basically gratis. Kita bisa akses knowledge level dunia gitu ya, kayak pelajaran-pelajaran di Harvard, MIT, kita bisa akses itu semuanya. Jadi sebenarnya harga untuk resources itu murah banget sekarang gitu. Cuma memang dengan abundance ini jadi ada tantangan ini ya, susah gitu milih yang mana yang relevan dan lain-lain gitu. Nah sebenarnya just in time learn ini adalah tool untuk bisa hidup di situasi yang situasi kayak gini gitu. Jadi kita nggak perlu kayak consume semua knowledge yang bagus-bagus ini gitu ya. Terus berharap itu bisa bikin kita pede dan siap, lalu berharap abis itu bakal lancar selanjutnya perjalanan. Itu justru ya kurang efektif gitu maksudnya. Justru dengan adanya akses ke banyak hal seperti sekarang ini, itu akan lebih efektif kalau kita berani dulu untuk mulai ambil tantangan gitu ya, dan lalu pakai resources yang ada ini secara on demand gitu. Jadi butuhnya apa, case-nya apa sekarang, buat ngerjain apa, project apa ya, lalu pakai gitu informasi-informasi ini, knowledge ini, dan banyak tools yang sekarang kita punya gitu ya. Dan dari situ ya lakukan iterasi dari situ gitu ya. Jadi ini lebih efektif, lebih efisien juga gitu ya, dibanding hoarding informasi dulu semua pengetahuannya kan, dan berharap bakal kepake nanti gitu. Jadi mendingan punya skill untuk belajar gitu, untuk belajar saat
apa ya, saat dibutuhkan gitu. Itu lebih penting. Jadi dibanding itu ya, kita menunda-nunda dan berharap dengan hoarding informasi yang ada gitu, yang mana basically banyak banget sekarang, itu bisa malah apa ya, ya bikin bikin ini sih banyak waktu kebuang gitu ya. Kalau tujuannya adalah buat berprogres gitu. Kalau Ya, belajar untuk entertainment, untuk having fun sih nggak salah, silakan gitu ya, apapun. ya Gitu tadi sih. yang hoarding informasi itu kan dari dengan justice learning yang saya sampaikan tadi kan, bahwa ingin mempelajari semua dulu, ingin khatam dulu dokumentasi React, dihafalin semua gitu kan, bahkan mungkin ingin nyobain semua tutorial React gitu kan, yang mana nggak akan selesai kalau kita coba ikutin tutorial tapi nggak bikin apapun gitu, hanya ngikutin tutorial. Apalagi cuma baca artikel atau nonton video, itu lebih nggak praktikal lagi sebenarnya. Nah, tadi kan cara belajarnya kan ya. Saya sebenarnya ada satu juga ini yang perlu saya tekankan sih. Dan sebenarnya ini harusnya sudah berlaku sejak zaman dahulu kala, bukan berarti hanya berlaku sekarang ketika zaman AI atau LLM. Jadi yang pertama ada jenis pelajaran yang sifatnya dogma, yang ini harus diterima begitu saja. Ya beberapa hal ini misalnya kita terkait agama atau keimanan, itu kan ada beberapa hal yang kita nggak bisa harus ada jawabannya saat ini gitu kan. Tapi ada beberapa hal aspek yang kita harus terima apa adanya, diyakini dulu, baru mungkin diterapkan, baru mungkin ketahuan hikmahnya gitu. Tapi kalau kita kalau di dalam ilmu-ilmu dunia pada umumnya, sebenarnya cara jenis pelajaran yang baik itu adalah ini first principle thinking, yaitu kita mengupas tuntas ilmu yang sedang kita pelajari sampai akarnya. Jadi ilustrasinya ada di sebuah artikel, ini artikel dari With.why. Contoh cara belajar Elon Musk, ini saya screenshot di sini. Contohnya misalnya, contoh dogma itu kalau, oh karena ayah saya bilang gitu, oh karena agama bilang gitu, karena teman saya yang punya opini bilang gitu, karena kata profesor gitu. Jadi kalau kita punya suatu pengetahuan atau opini atau ya ilmu lah pada umumnya, kalau dasarnya itu hanya karena orang lain ngomong ini atau karena orang lain ngomong itu, nah itu patut dipertanyakan apakah kita menganggap ini sebagai dogma atau bukan. Karena biasanya ini kalau interview misalnya saya interview, kamu kenapa pakai React? Oh karena manajer saya suruh pakai itu gitu. Ya itu sih sudah termasuk red flag ya bagi seorang interviewer ya. Bagi seorang pewawancara kalau ngelihat kandidat yang kayak gitu, ya udah red flag. Tapi kalau dia bisa jawab, oh kenapa pakai React misalnya? Oh karena React itu ini itu. Nah, untuk tahu React ini itu punya beberapa karakteristik yang membuat teman-teman memutuskan untuk pakai React, itu kan harus tahu dasarnya kan. Makanya ini ilustrasinya ya. Ini karena saya buat ini itu waktu saya belajar Flutter, jadi saya kasih contohnya mobile app development using Flutter. Jadi saya itu waktu itu anak web ya, nyobain bikin mobile apps pakai Flutter. Lalu ya udah dari Flutternya kita pelajari tuh dalamnya apa, Flutter arsitekturnya seperti apa, ada yang membedakan Flutter dengan yang bukan Flutter yang hybrid seperti React Native, atau bahkan mungkin yang membedakan Flutter dengan native yang Android-nya Kotlin dan iOS-nya Objective-C atau Swift. Lalu dari situ saya gali lagi lebih dalam, oh Flutter pakai bahasanya apa, bahasa Dart. Terus gimana cara coding Dart yang baik? Nah, ada panduannya tuh, Effective Dart tuh kan, beberapa apa ya, istilahnya konvensi atau bukan konvensi sih, pattern lah, beberapa pola-pola yang direkomendasikan oleh orang-orang yang bikin Dart. Lalu dari situ itu kan di level abstraksi Flutter-nya ya. Lalu kalau mau masuk lagi berarti harus masuk ke gimana Dart ini dijalankan di atas Android, di atas OS Android dan iOS gitu kan. Lalu dari situ akhirnya menggali lagi ke, oh OS ini apa sih gitu kan, bedanya apa antara Android dan iOS, belajarlah apa itu operating system gitu. Lalu oh operating system itu apa sih, di dalamnya ada apa, oh jadi tahu apa binary, dari binary dia tahu gimana, oh iya ternyata 0 dan 1 itu apa sinyal yang digunakan oleh software gitu kan. Tapi gimana caranya komputer bisa mengelola 0 dan 1 jadi sesuatu gitu kan.
pelajari sistem digital. Nah, beberapa hal yang mendasar seperti 3 yang terbawah, operating system, binary computing, dan digital system itu sebenarnya hal-hal yang saya udah pelajari waktu kuliah ya. Tapi maksudnya kalau teman-teman bisa nyambungin semua itu, maka apa yang Mas Anas sampaikan di tweet tadi, yang di sini misalnya apa yang ini benerin mental model ini. Jadi kalau kita bisa nyambungin tuh runut dari apa yang kode yang kita tulis sampai ke titik dasar kenapa kok saya nulis kode ini jadi muncul warna biru di sini. Itu kalau kita udah paham itu, kita udah punya mental model yang baik, maka ketika diberi masalah baru misalnya, oh kok aplikasi filternya lambat gitu kan. Nah, kita bisa tuh dari mental model itu kita bisa merumuskan solusinya apa kira-kira gitu. Tapi kalau kita nggak belajar sedalam itu ya ujung-ujungnya cuman permukaan aja. Misalnya, oh kalau filter lambat berarti pakai apa? Mungkin filter contohnya jelek sih untuk ini. Misalnya kalau React ya, karena saya pakai React. Kalau kita pakai React lambat, oh berarti pakai apa? Misalnya pakai use memo gitu kan. Tapi kalau hanya hafalan ya, hanya dogma lagi-lagi. Kalau React lambat pakai use memo, pakai apa misalnya use effect lah atau apa atau pakai ref gitu kan. Tapi kalau hanya pakai rumus itu aja, ya dan tidak mendalami apa yang terjadi di balik layarnya, di balik browsernya, di balik DOM-nya, ya maka itu jadi solusi yang mungkin nggak menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Dan itu akan kelihatan ya ketika interview juga ya. Jadi sebagai interviewer salah satu trik saya adalah saya gali terus tuh. Setiap saya punya pertanyaan, saya gali di bawah lapisan itu, dia sampai mana tahu teknologinya, sampai sedalam apa dia tahu teknologinya. Dan kenapa tadi di awal ada contoh Elon Musk, karena itulah yang dilakukan Elon Musk waktu dia bikin roket ya. Jadi dia tanyain tuh ketika dia bikin roket, ini di artikel yang ini ya, saya share linknya di deskripsi video. Ketika dia bikin roket ini, dia bikin ya awalnya dia pertanyakan gitu kan, kenapa kok kita nggak bisa ngeluncurin roket lagi gitu kan? Oh ternyata karena roket mahal gitu. Kenapa roket mahal? Oh karena setiap kita ngeluncurin roket dibuang roketnya gitu. Jadi itu kayak kita bikin popok aja habis sekali pakai gitu. Ini roket sekali pakai gitu ya pasti mahal gitu. Akhirnya kenapa kok nggak bisa dipakai lagi? Ya karena nggak bisa meneretkan gitu. Akhirnya itulah disanalah Elon Musk kejar kan, gimana caranya bisa bikin roket yang bagian mahalnya itu bisa diteretkan lagi, bisa digunakan lagi, dan itu kan sudah berhasil lakukan gitu. Dan itu membuat harga ongkos peluncuran satelit itu jadi murah banget gitu. Nah jadi hal-hal kayak itu berangkat dari first principle thinking, dan begitu punya mental model yang kuat itu bisa diterapkan di banyak hal. Termasuk misalnya teman-teman, ini pengalaman saya pribadi, misalnya saya belajar back end gitu ya. Kalau udah paham, punya mental model yang bagus, ketika saya ke front end itu ada beberapa teman-teman yang dari back end yang nggak bawa gitu. Waktu saya interview Bukalapak ya, ini lagi-lagi balik ke pengalaman dulu sih. Waktu saya interview Bukalapak itu dulu saya dikasih, saya sebenarnya apply-nya buat front end. Pengennya sih masuk front end karena ingin pindah dari back end ke front end. Cuman ilmu front end saya masih tipis-tipis gitu. Jadi akhirnya yang terjadi adalah saya ngerjain soal-soal front end, tapi bisa dibilang gagal untuk ukuran seorang front end. Jadi saya nggak diterima sebagai front end. Tapi karena dari logika itu kelihatan ini anak sebenarnya kuat di back end-nya gitu. Akhirnya keterima di Bukalapak sebagai back end. Jadi saya itu anak back end yang masuknya lewat jalur jurusan front end gitu. Jadi malah nggak ngerjain soal-soal coding back end sebenarnya waktu itu. Banyaknya ngerjain soal coding front end, terus karena kelihatan tuh dari pola kodenya ini codingan anak-anak back end sih sebenarnya. Akhirnya masuknya malah di back end. Ya maksudnya itu terjadi karena saya punya mental model yang kuat waktu itu ya, karena sudah lama di back end ya. Jadi dan udah terbiasa just in time learning di situ, terus punya mental model yang kuat sehingga ketika ke front end ke bawah tuh mental model. Tapi setelah sekarang lama di front end ya punya mental model yang baru lagi kan untuk front end seperti ini. Tapi intinya dengan kita memperdalam mental model tadi, memperkokoh mental model yang kita punya, kita bisa menerapkan itu di berbagai tempat. Bahkan ketika saya coding front end kelihatan tuh back end-nya gimana gitu. Iya benar-benar. Apalagi kalau konteksnya kayak bikin aplikasi full stack gitu ya, itu sebenarnya ilmu yang perlu dibikin yang perlu dimiliki untuk bikin misalnya backend service yang performance itu kan in principle mental modelnya itu transferable ke saat bikin front end gitu, client side yang bisa optimize juga gitu di client gitu, di browser. Cuma beda ininya aja kan, kayak spesifik teknologinya yang terkait apa, constraint-nya apa.
basically kan kita pengen ya kedua ini justru jadi kondisi untuk punya mental model yang kuat ini justru bikin setelah kita cukup kuat gitu untuk satu spesialisasi misalnya backend atau frontend, itu kalau kita mau pindah itu sebenarnya sangat-sangat possible gitu, sangat bukan cuma possible, itu hal yang banyak dilakukan juga gitu ya. Jadi nggak terpaku dengan satu career path di satu spesifik knowledge aja gitu ya, satu spesifik role aja gitu. Soalnya basically dalam membuat teknologi, konteksnya di sini software, itu ilmunya itu bakal kepake gitu di berbagai domain gitu ya. Jadi penting, itu jadi salah satu alasan penting untuk itu ya, punya prinsip first principle thinking tadi gitu. Itu juga yang bikin tadi ya si Elon Musk itu kalau nggak salah ini SpaceX juga kalau nggak salah dia self funding ya. Jadi dia bakar uang sendiri gitu dari hasil exit dari PayPal dan lain-lain. Jadi dia harus hemat banget gitu untuk nurunin cost bikin roketnya. Akhirnya dia tanyain buat ini alatnya apa, kenapa mahal, harganya segini gitu ya. Oh ternyata ditanyain, ternyata itu guideline dari militer gitu, dari militer Amerika gitu. Standarnya segini. Terus si Elon nanya, kenapa standarnya segini? Siapa yang bikin gitu loh? Karena nggak ada yang tahu gitu. Ya udah, dia berani pertanyakan gitu. Ya udah, kita ubah aja gitu peraturannya gitu. Challenge itu kalau salah dia memang hobi ini ya. Ribut ada sama pemerintah gitu. Ngajak ribut. Ini ya itu gitu loh, nge-challenge kenapa ini jadi peraturan gitu. Kenapa standarnya ini? Siapa yang bikin standar dan kenapa itu di standar? Mempertanyakan itu, jadi dia akhirnya bisa bikin roket gitu. Basically ini ya rakit dengan cara dia sendiri dan dengan harga yang sangat murah dibanding kayak Boeing bikin gitu ya. Dan ya mungkin standar yang dibikin itu mungkin relevan di zamannya ya. Tapi ketika zaman sudah maju kan, dengan ada teknologi yang lebih maju, harusnya mungkin ada beberapa solusi lain yang tidak harus kaku gitu hal itu gitu. Mungkin kalau kita ambil contoh di web sih, kayak ya dulu web itu harus di server karena memang karena memang browser belum kuat ya. Jadi semua web ya harus dari server gitu kan. Browser hanya dikasih HTML aja gitu. Tapi begitu browser udah mulai menguat ya kenapa nggak ditaruh di client aja gitu kan, karena semua taruh client gitu kan. Terus akhirnya bertebaran tuh SPA, single page application gitu. Tapi dari situ terus akhirnya mulai tuh ada masalah rendering dan sebagainya kan, jadi melambat gitu kan. Dipertanyakan lagi kenapa gitu, dilihat lagi sejarahnya dulu kita tarik karena ingin lebih cepat interaksinya. Akhirnya orang mulai tuh cari jalan tengahnya, cari service rendering lah, static generation, terus ada ISR, incremental site rendering lah gitu. Jadi ini berbagai inovasi-inovasi itu yang muncul karena orang selalu mempertanyakan kenapa seperti itu. Bahkan sampai di titik di mana ini yang terbaru banget ya kalau terkait bicara teknologi. Saya baru nonton Remix Jam, konferensinya Remix. Mereka mendemokan bagaimana Remix 3 akan kelihatan seperti apa. Walaupun belum launching ya karena masih belum siap digunakan untuk publik, tapi dari situ saya melihat wajar sih mereka melakukan pendekatan ini di Remix 3 karena mereka mempertanyakan lagi kenapa React harus seperti ini. Jadi di Remix 1 dan 2 mereka pakai React dan banyak hal yang mereka menyelesaikan masalah yang itu diperkenakan oleh React gitu. Yang mana React juga ada alasan juga memperkenalkan itu karena waktu itu menyelesaikan masalah yang lain. Tapi sekarang masalah itu sudah nggak relevan lagi mungkin, jadinya atau mungkin solusi React itu mungkin ternyata belakangan diketahui itu malah bikin masalah baru yang nggak worth untuk yang jadi numpuk masalah gitu kan. Kayak kemarin terakhir dia ada rilis use effect event gitu. Itu banyak dibully sih sama netizen Twitter. Ini use effect event lagi ini apa gitu kan. Jadi kayak menyelesaikan masalah dengan masalah gitu. Jadi nambahin terus abstraksi, tumpukan abstraksinya gitu. Ini masalah awalnya apa? Karena ada React hooks gitu kan. Akhirnya di Remix itu ya yang saya lihat pendekatannya sangat beda banget sama React hooks. Jadi mereka berusaha nempel banget dengan abstraksi JavaScript yang udah ada. Tapi intinya gitu, jadi orang bisa berinovasi itu karena dia selalu mempertanyakan apa landasan masalahnya. Kita pun juga gitu, kita bisa belajar, kita bisa paham
kenapa ini terjadi, kenapa kode saya rusak, gitu kan. Kenapa kode saya jalan, kan kadang kita juga nggak ngerti ya kalau kode kita jalan, kok jalan sih harusnya rusak gitu. Itu kita bisa paham itu lebih dalam kalau kita punya mental model yang kuat, yang mana itu hasil dari belajar dengan menerapkan first principle thinking. Nah, sekarang ngomong-ngomong masalah belajar ini, kita punya tools baru kan sekarang, punya AI atau LLM pada khususnya ya. Ada ChatGPT, ada Cloud Code, Codex, Gemini dan sebagainya. Nah itu gimana nih? Adanya ini di satu sisi kan ada yang bilang ini adalah ancaman, kita jadi nggak, kerjaan coding sudah jadi nggak diperlukan lagi gitu kan, karena udah ada AI yang bisa coding. Tapi di lain sisi ini kan juga jadi kekuatan juga, bahwa ini bisa jalan kita untuk belajar. Nah kalau dari Mas Anas sendiri gimana cara memanfaatkan LLM ini supaya ini barang udah terlanjur ada nih, kita nggak bisa nih menghapus LLM gitu kan, karena memang sudah ada, ya udah sekarang kita apain nih barang. Kalau konteksnya ini bikin software itu, kalau saya ibaratkan berkayu gitu, bikin rumah gitu, LLM ini kayak gergaji mesin, bisa bikin produktivitas tukang kayu itu sangat tinggi banget gitu ya produktivitasnya gitu. Bisa gergaji lebih cepat, lebih banyak, lebih efektif juga gitu. Tapi kalau dia punya knowledge berkayu yang bagus gitu kan, itu LM tuh kayak gitu. Justru kalau pemula pakai gergaji mesin asal-asalan gitu, ya bisa buntung tangan maksudnya gitu. Jadi ini LM itu ya, dan ini juga mungkin jadi satu alasan kenapa yang saya lihat kayak sangat merasa cepet banget produktivitasnya itu, kebanyakan itu dari experience engineer. Orang yang secara fondasi mereka udah tahu gitu, dia tahu nanya apa ke LLM gitu, karena LLM sendiri dia juga tahu kan arsitektur LLM itu kayak gimana dia bekerja. Basically kan smart statistical prediction gitu kan LLM. Jadi pinter banget gitu. Tapi basically statistik gitu. Jadi kita harus validate, make sure itu sesuai dengan apa yang kita minta gitu kan. Dan itu untuk bisa validate itu kan harus tahu gitu apakah benar atau salahnya, itu kan kita punya fondasinya gitu. Jadi itu satu hal pertama. Jadi AI ini berguna banget buat jadi personal tutor, karena dia udah consume basically satu internet misalnya ya. Dan kalau hanya nanya hal-hal yang basic, bisa kemungkinan itu udah akurat dan bagus. Cuman jadikan itu jadikan personal tutor tapi verify everything, apalagi buat pemula. Karena tadi ya, kayak gergaji sih, kalau kita nggak verify sama sekali gitu dan langsung percaya, itu kita bisa tersesat tanpa tahu kita sedang tersesat gitu. Jadi saya bahkan kalau buat yang baru banget belajar programming, misal baru ngoding, jangankan LLM sih. Untuk sementara, bahkan saya sarankan untuk matiin autocomplete di IDE gitu, biar kalau perlu ngetik metode atau API itu ngetik sendiri tahu gitu. Soalnya kalau pakai autocomplete kan cepet banget gitu, kita bisa nggak tahu gitu. Dan itu jadi hal yang jadi tool produktif ini buat yang udah tahu ya, yang experience lah, yang software engineer yang memang udah punya knowledge-nya. Tapi buat pemula yang tujuannya adalah belajar, itu justru jadi penghambat, karena dia basically nggak belajar gitu, cuma tap aja gitu. Nah itu pertama. Jadi kalau buat pemula itu jadiin itu tools itu buat belajar, tapi verify itu, dan ketahui kapan waktu untuk pakai tools ini dan kapan waktu untuk tujuannya adalah melatih kita untuk tahu fondasinya gitu, untuk memperkuat knowledge kita, terus make sure muscle memory kita itu enggak hilang gitu, itu ada waktu itu
maksudnya berharga juga itu. Jadi pakai LLM gitu, tapi verify everything, apalagi buat pemula gitu. Tapi nanti kalau seiring berjalannya waktu foundational knowledge udah oke, misal kalau bikin aplikasi web berarti kayak pengetahuan tentang browser, gimana API itu bekerja, dibikin dan lain-lain, by all means gitu pakai seefektif mungkin. Bahkan bisa jadi kalau udah sampai di level itu bisa jadi bikin satu fitur full stack dan performan itu cuma 1-2 kali prompt gitu, cuma butuh validate, run beberapa testing, bikin unit test dan lain-lain gitu, itu bakal cepat banget. Jadi ini tools yang bisa bikin produktif banget, tapi bisa jadi pedang bermata dua buat pemula yang hanya bergantung sama jawabannya aja gitu, tanpa menyadari bahwa dia juga perlu belajar gitu. Justru pakai ini untuk mempercepat proses belajar itu gitu sih. Jadi dan ambil gitu hal positif dari situ, termasuk kayak pemula jadi bisa bikin project 10 kali lebih cepat gitu kan. Cuman make sure kamu mengerti gitu apa yang setiap baris itu lakukan, itu mengerti. Jangan cuma deploy aja gitu tanpa mengerti apa-apa, jadi nggak mencapai apa-apa gitu basically. Kalau tujuannya adalah menjadikan coding atau programming skill ini jadi long term ini ya plan gitu. Jadi itu sih. Jadi warning juga adalah jangan copy paste tanpa mengerti gitu. Apalagi kalau nanti udah kerja gitu, asal-asal nge-prompt vibe coding di production, terus misal udah punya akses deployment, terus tanpa tahu gitu, itu bisa apa ya, sekalinya itu terjadi, itu kredibilitas bisa hancur gitu. Bisa jadi iya kan, kalau hal-hal yang sesederhana verifikasi bahwa apa yang kita tulis itu kita mengerti gitu ya, dan ternyata itu nggak dilakukan dan itu bikin production drop misal, itu bisa kredibilitas kita bisa jadi turun gitu. Jadi sadari kekuatannya gitu. Kelebihan dari tool ini cuma pakai saat memang sesuai dengan tujuan kita gitu. Kalau tujuannya ini adalah bisa sebagai pemula buat belajar, jadi ya itu verifikasi gitu, jangan lupa verifikasi dan make sure tahu gitu ya, jangan cuma vibe coding tanpa tahu apa yang dilakuin gitu. Gitu sih. Jadi menariknya ya memang kita harus belajar menggunakan elemen dengan baik ya. Dan salah satu cara kita tahu kita bisa belajar menggunakan alat dengan baik itu dalam segala hal, dalam segala alat tadi harus tahu cara menggunakan gergaji mesin dengan baik. Kalau enggak ya salah arah potongnya bisa jadi malah robohnya ke arah yang tidak diinginkan, malah kena rumah listrik gitu. Atau misalnya bahkan sebelum ada zaman LLM juga kayak dulu zaman masih kita googling dan cari solusi di Stack Overflow ya. Kalau asal kopas dari solusi yang di Stack Overflow kan juga kacau kan. Iya. Ini ada alat baru, kita harus tahu cara pakainya gitu. Nah, termasuk cara kita mengetahui cara pakai yang baik yang benar adalah mengetahui kekuatan dan kelemahan. Nah, ada dua hal yang sebenarnya yang menurut saya perlu kita soroti sih untuk kelemahan. Mungkin kalau kekuatannya mungkin udah pada tahu ya bisa ngapain, dan banyak banget yang sharing lah gitu. Tapi saya ingin fokus ke kelemahannya karena ini mungkin yang beberapa orang tidak sadari dan menganggap LLM itu jadi sapu jagat sih misalnya. Jadi senjata pemungkas untuk segala hal gitu. Jadi silver bullet bahasa Inggrisnya. Jadi peluru perak yang bisa membunuh semua vampir gitu. Padahal kan tidak demikian sebenarnya. Jadi dua kelemahan yang saya soroti itu, yang pertama adalah ukuran konteks LLM dan cara belajarnya. Beda dengan kita manusia. Kalau kita ketika kita belajar, ketika kita melakukan sesuatu terus diulang-ulang, kayak saya misalnya waktu saya belajar
back end, saya ulang-ulang coding back end, mikir struktur data dan sebagainya, terus disuruh coding front end itu otak saya udah terlatih dengan cara pikir back end, sehingga waktu coding front end saya kuatnya di datanya, di pengelolaan datanya, akhirnya jadilah kode yang seperti itu. Nah itu kan apa ya, sambil belajar saya sambil berlatih dan itu tertanam di kepala saya gitu. Nah LLM itu yang bisa tertanam di kepala LLM itu hanyalah menjadi identitas LLM itu hanya apa yang dilatihkan sebelum model itu diterbitkan gitu kan. Beda dengan ya walaupun sebenarnya modelnya juga berkembang terus ya. Misalnya dulu ada ya Sonnet 3.5, terus ada Cloud Sonnet 4, sekarang 4.5 kalau salah ada. Jadi intinya modelnya berkembang, tapi perkembangan dia beda dengan cara manusia berkembang, di mana kalau saya, ini misalnya saya kenal nih, ada satu orang nih, atau satu robot di sebelah saya, yang robot ini saya kerja bareng terus sama saya gitu kan. Saya udah setahun nih kerja sama dia, tapi setahun yang saya ajarkan ke dia, atau setahun yang dia alami itu tidak jadi bahan pelajaran dia. Karena ketika keluar model baru, robot baru lagi muncul, dia belajarnya dari hal yang lain sebenarnya, bukan dari yang saya sama dia gitu. Sehingga banyak banget konteks yang harus kita cokokin lagi setiap kali kita mau ngerjain sesuatu. Makanya kan ada istilah konteks engineering, karena kita butuh merekayasa konteks supaya apa yang kita inginkan bisa dilakukan sama si robot ini itu sesuai dengan yang kita harapkan. Karena konteks yang dia punya itu adalah satu, dia bekalnya adalah bekal hasil training waktu dia di godok di kawah Chandra di muka sana oleh para machine learning engineer-nya ya gitu. Itu hasil pendidikan dia, dibawa ke sini, dia nggak tahu apa yang kita kerjakan. Kan sebenarnya di sini kebanyakan titik kelemahan LLM itu. Mirip juga dengan Stack Overflow. Kalau kita tanya masalah di Stack Overflow, jawabannya apa? Jawaban itu mungkin tepat untuk konteks orang yang nulis jawaban itu, tapi belum tentu itu sesuai dengan masalah kita, karena ada konteks-konteks di project kita yang dia mungkin nggak tahu gitu. Jadi itu satu kelemahan LLM. Lalu yang kedua tadi yang Mas Anas bilang, kalau LLM ngaco, yang diminta tanggung jawab siapa? Apakah emang kita bisa mencat LLM gitu kan? Ya kalau kita mencat dalam arti kita nggak mau pakai lagi, ya udah, itu dia hanya akan kehilangan satu customer gitu aja. Tapi kalau kita yang dipecat gara-gara kita ngasih kode LLM salah-salah kan, ya kita tidak seperti LLM yang punya banyak pengguna kan. Kita kerja di satu tempat, ya kalau cuma dipecat gara-gara itu kan kocak aja gitu. Yang mana berarti kita harus tetap punya akuntabilitas atas kode itu. Jadi ketika kita bikin kode, mau diketik sendiri, mau autocomplete, mau kopas atau gimana, pastikan minimal banget dibaca kodenya, karena kode itu harus itu yang akan kalian pertanggungjawabkan gitu. Ada beberapa kasus di mana mungkin kalau software saya nggak tahu ya bisa sekentara apa, tapi beberapa kasus di mana belakangan ini tuh sering muncul hasil riset yang itu isinya dia melandaskan pada landasan yang halu, yang hasil halusinasi gitu. Saya lupa di mana sih kasusnya beberapa. Bahkan ada beberapa firma hukum saya ini di barat ya, di Amerika mungkin, yang mereka mengambil keputusan hukum atau mengambil langkah hukum yang mana itu dilandaskan pada undang-undang yang nggak ada gitu. Jadi kan bayangkan seberapa mungkin Mas Anas ingat ya contohnya apa? Nah, itu kalau nggak salah yang pertama yang di US itu lawyer ya kalau nggak salah, itu yang akhirnya jadi dia ngarang undang-undang yang sebenarnya nggak ada gitu. Itu dari ChatGPT. Bayangin kredibilitasnya buat kasus hukum, coba bayangin. Minimal kan baca ya dan undang-undangnya ada. Iya. Terus yang terbaru lagi adalah Deloitte Australia. Jadi Deloitte Australia ini salah satu kliennya adalah, lupa dari nama negaranya apa, pemerintah pokoknya pemerintah nih kliennya, bayangin. Dan ternyata reportnya itu bantuan LLM dan halu, ada halu-halu, karena referensi-referensi yang dimasukin di situ itu nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Iya, jadi sekarang tuh mereka jadi harus nge-refund berapa, $400 juta kalau nggak salah. Iya benar-benar. Ya itu maksudnya. Bayangin. Iya, ngomong-ngomong gitu.
minimal kan ya pakai lah yang, tapi at least kan yang bakal tahu beneran valid atau enggak ya tetap harus ada orang yang punya cukup credibility, knowledge, dan bisa dipertanggungjawabkan untuk bikin keputusan itu kan. Keputusan akhirnya Iya, tetap betul. basically ya itu sih. Jadi kembali ke tadi kayak gergaji mesin gitu. Ini contoh kasus-kasus di mana dia motong tangannya sendiri. Aduh, waduh. Iya, itu lucu Iya, banget. iya benar. Ya begitulah jadinya. Iya, jadi kalau alih-alih takut dengan LLM makan kerjaan kita, menggantikan pekerjaan kita, kalau pekerjaan kita sesederhana copy paste kode atau pekerjaan kita sesederhana nggak begitu mikir gitu kan. Ya mungkin pekerjaan kalian seperti itu akan tergantikan, tapi kalau kalian jadi sesuatu yang di atas LLM yang mengendalikan, yang tahu gimana cara pakainya, bahkan mungkin ke depan mungkin saya membayangkan ada wawancara gimana cara kamu pakai LLM mungkin nih. Saya nggak tahu sekarang udah ada atau belum, tapi karena kalau dulu ketika saya wawancara, saya interview gitu ya boleh googling kadang kan. Itu kan menunjukkan interviewernya ingin tahu saya kalau pakai Google gimana gitu kan. Apa keyword saya gitu kan. Dari situ kan dia bisa tahu cara berpikir saya gitu. Nah, mungkin suatu saat nanti atau kalau saya interview orang mungkin saya akan kepikiran oke, ini saya bolehin pakai LLM untuk kerjain ini. Gimana cara kamu kerjainnya? Nah, itu mungkin akan jadi skill tersendiri juga gitu. Yang mana kalau kita punya skill itu sebenarnya nggak perlu takut pekerjaan kita terancam oleh LLM. Selama kita masih bisa berkembang di atas kemampuan LLM ini, maksudnya kita bisa mengendalikan dia gitu, bukan dia yang mengendalikan kita. Dan sama seperti perkembangan teknologi yang sebelum-sebelumnya gitu. Sebenarnya ya setiap ada teknologi baru yang itu skalanya kayak gini, itu bakal apa ya, dari way of working beberapa role bakal beda, berubah gitu. Tapi nggak ada yang apa ya, maksudnya LLM bakal menggantikan sebuah job itu sebenarnya masih spekulasi kalau saya lihat ya. Soalnya belum ada benar-benar case yang beneran ada layoff besar-besaran karena LLM gitu. Mostly ya karena memang duitnya nggak ada aja, nggak bisa hire lagi. Dan satu bahkan ini yang saya baru baca juga, saya kan mikir tapi mungkin sih ada beberapa role yang sangat-sangat menial gitu ya, itu bakal nggak dibutuhkan lagi gitu, tapi bakal ada role yang baru juga most likely gitu ya. Dan satu hal yang menarik juga adalah tadi nanti bisa edit. Jadi gimana recordingnya tadi gimana ya? Oh masih recording ini? Masih recording. Oh masih recording. Harusnya. Ya udah, ntar kita putus di di menit sekian tadi 1-2 9. Ulangi lagi dari ini Mas, dari saya tadi mulai dengar putus itu di mana tadi? Tadi kan bahasa ini ya, LLM ini udah menggantikan job. Ini masih debatable gitu ya. Ya. Makanya ini bisa dibilang pure speculation gitu. Yang terjadi saat ini banyak layoff itu basically banyak company yang memang udah kehabisan uang, pengen menghemat karena tadi sih kapital makin terbatas aksesnya dan lain-lain. Soalnya mungkin ini ya satu cerita yang menarik yang saya baca gitu dari experience translator. Translator ini satu pekerjaan yang waktu ChatGPT mulai muncul dan beneran bisa gitu ya nge-translate cukup akurat, itu saya kira kayaknya udah bakal punah sih, translator udah nggak dibutuhkan nih dalam waktu dekat gitu ya. Mungkin dalam hitungan bulan atau tahun, 1-2 tahun gitu ya. Tapi ternyata ada experience translator yang cerita bahwa dia pakai LLM gitu buat bekerja, tapi masih belum reliable ternyata. Jadi untuk nge-translate satu buku dan lain-lain gitu, maksudnya itu
ada hal-hal yang perlu ditambahin, dimodify, termasuk juga konteks message yang disampaikan itu kan perlu divalidate gitu. Sesuatu yang perlu divalidate, humor dan lain-lain itu ternyata belum loh. Itu untuk translator yang saya kira udah completely bisa tergantikan. Apalagi yang levelnya kayak bikin teknologi atau software yang kompleks dengan berbagai macam nodes dan arsitektur yang bervariasi gitu untuk skala yang besar. Wow, itu sih inilah nggak ini intinya jangan terlalu takut. Soalnya sejauh ini perkembangan LLM ini justru membantu software engineer, membantu pemula buat belajar. Jadi pakai benefit-benefit ini gitu sih. Soalnya hal-hal yang sangat-sangat katastrofik itu belum kelihatan sebenarnya. Itu basically bisa jadi cuma ya hype yang digunakan biar foundational AI labs ini bisa terus dapat funding walaupun belum profitable. Tapi ini berguna. AI ini ini sih bermanfaat buat umat manusia. Udah kelihatan dan nggak akan mundur lagi gitu perkembangannya. Tapi kemungkinan kita bakal berjalan ke satu path yang belum ada orang yang tahu. Dan untuk bersiap atas masa depan yang kita sama-sama nggak tahu ya sebenarnya yang bisa disiapkan bukan kita bercenayang menebak apa yang akan terjadi, tapi kita mempersenjatai diri kita dengan skill-skill yang bisa membuat kita bertahan di dunia ini. Gitu. Jadi belajar hal-hal baru, kemampuan kita beradaptasi dengan alat-alat baru, kemampuan kita untuk mempelajari hal-hal yang mungkin kita tidak biasa menggunakan gitu. Termasuk juga menggunakan LLM untuk belajar itu. Jadi kalau kita bisa punya skill itu sebenarnya menurut saya sih tidak ada yang perlu dikhawatirkan terlalu dalam ya. Ya kekhawatiran pasti perlu ada, kan kalau kita nggak tahu apa-apa kan kita jadi nggak ada yang dikejar ya untuk diusahakan. Tapi jangan juga berlebihan, jangan juga sampai membuat kita malah jadi putus asa dan tidak mau berusaha. Karena ya sebenarnya ini hanyalah satu revolusi industri atau revolusi teknologi yang mau nggak mau harus kita hadapi. Kita udah cukup ya, kita juga 90 menit ternyata. Mungkin ini closing. Kenapa? Ya, jadi yang sejauh ini ya dengan kita mulai merencanakan topiknya kan kita jadi lebih berpergian ya bahasannya. Semoga bisa lebih bermanfaat juga dan bisa ditarik benang merahnya oleh para pemirsa. Kita rencananya sih pengen kalau bisa mungkin episode berikutnya kalau ada kesempatan kita bisa ngundang ada tamu ya, mungkin bisa diundang untuk membantu membahas topik-topik tertentu dan bisa memberikan pandangan mereka terhadap topik yang sedang kita bahas. Jadi kalau ada usulan, kalau teman-teman punya usulan ingin bahas apa, lalu mungkin ngundang siapa, bisa disampaikan aja, kita coba fasilitasi. Kalau memang orangnya ya bisa dihubungi dan bisa meluangkan waktu ya, semoga kita bisa adakan sesi ini bersama para tamu kita. Dari Mas Anas ada yang mau ditambahkan lagi sebagai penutup? Oke, mungkin buat perangkum sedikit ya percakapan kita gitu, ada banyak sebenarnya. Dan mungkin satu hal singkat yaitu tentang kalau tadi ada ketakutan dan uncertainty dengan situasi saat ini, tapi kita juga punya unfair advantage di tahun 2025 ini ya. Yaitu pertama, akses ke world class learning materials itu gratis atau murah gitu ya. Resource dari Harvard, MIT itu kan kelas-kelas dunia gitu. Mereka ngajar apa yang di sana gitu, kita bisa langsung konsumsi apa adanya gitu kan, berharga gitu, dan itu gratis gitu. Itu pertama. Yang kedua, dengan adanya ya ini akses bahwa semua orang punya sosial media, jadi banyak penggunanya banyak dan lain-lain, ini sebenarnya satu bagian dari distribution juga.
Jadi kita bisa bikin project tanpa harus minta izin ke siapapun gitu ya. Terus kita bisa share tanpa izin ke siapapun, dan ada possibility itu bakal ada traction gitu karena marketnya besar gitu. Terus yang ketiga, mungkin yang terakhir ya itu, di tahun 2025 ini remote first global companies itu makin banyak. Kalau 2015 gitu ya, apalagi bahkan tahun 2019 pun gitu, belum nggak banyak company atau bahkan tech company yang open buat hire secara remote pekerja-pekerja dari berbagai negara yang time zone-nya jauh banget, kayak US gitu ya, kita kan 11-12 jam gitu. Sekarang makin terbuka gitu, dan ada makin banyak orang yang udah mengalami sedang seperti ini gitu, seperti kita berdua gitu, dan itu kan naikin trust gitu. Makin banyak company global yang open gitu, bahkan bisa jadi strategi mereka gitu ya. Dan buat kita yang di Indonesia jadi ada satu kelebihan geo arbitrage ini gitu. Kita tinggal di negara yang secara kebutuhan hidup tidak semahal New York atau Singapura gitu ya, tapi ada potensi untuk dapat gitu. Dan satu lagi, ini jadi namanya dikit ngomong Indonesia tapi gitu ya, kondisi politik ini itu di Amerika belakangan ini, Donald Trump baru saja menandatangani keputusan yang membuat impor tenaga kerja fisik langsung ke sana itu jadi mahal. Maksudnya kalau kita kerja di perusahaan Amerika, kalau orang non Amerika, non citizen kerja di Amerika, mereka harus ada visanya kan. Orang-orang yang dengan visa kerja itu harus, setiap perusahaan yang ingin meng-hire orang dengan visa itu, mereka harus bayar tambahan semacam denda lah, atau apa, mungkin istilahnya sih levy ya, kalau nggak tahu bahasa Indonesia apa ya, semacam pajak atau denda lah gitu ya. Intinya beban finansial kepada perusahaan, tambahan berupa, kalau saya nggak salah ingat, $100,000 per tahun. Jadi bayangin misalnya kita nih udah hire Facebook US gitu ya, terus kita digaji, katakanlah gaji ke Facebook sekarang $200,000 gitu misalnya. Nah itu Facebooknya harus bayar 300.000 karena 200.000-nya ke kita, 300.000-nya ke 1.000-nya ke pemerintah. Yang mana kalau perusahaan-perusahaan Amerika sekarang dihadapkan dengan pilihan itu, mungkin akan lebih milih ya itu daripada ngedatangin Zain ke sini ke US terus bayar mahal. Ya mending tetap hire Zain, tapi Zain biar di sana di negaranya sendiri sana, nggak perlu bayar mahal-mahal, bahkan mungkin bisa diturunin dari yang tadinya 200.000 mungkin, karena ya dia tinggal di Indonesia pasti mau lah digaji 80.000 gitu kan, 30.000 gitu kan. Jadi karena tadi ada arbitrase yang tadi yang masalah kita. Jadi ini jadi unfair advantage juga buat kita yang sebenarnya bisa kita manfaatkan. Ya tinggal kitanya sendiri apakah kita siap meraih kesempatan itu atau enggak. Dan memilih buat optimis, memanfaatkan kelebihan akses yang ada sekarang, atau hanya fokus ke negatifnya aja. Ke kelamnya dunia ini. Soalnya kalau mau nyari alasan nggak akan habis-habisnya sih. Bahkan waktu tech demand itu tinggi banget, itu keluhan banyak kok. Keluhannya waktu itu adalah belajar dari mana, banyak pilihannya, terus interview kok banyak prosesnya. Orang yang memang mau nyari alasan akan selalu dapat alasan. Iya, benar banget. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Anas, dan terima kasih juga kepada yang udah menyaksikan hingga akhir. Ditunggu masukannya, silakan di komentar atau di X mungkin, dan kita akan coba akomodasi juga kalau memungkinkan. Oke, kita tutup. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.